Alisa, Immanuel, ini. Oke, semua sudah hadir ya. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai pembelajaran kita, yaitu reproduksi. Oke, jadi Ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian tahu mengenai reproduksi? Ada yang tahu apa itu reproduksi? Reproduksi adalah reproduksi itu adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Ya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai alat reproduksi wanita. Jadi Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu, apa saja yang kalian ketahui di alat reproduksi wanita? Ayo jawab. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari reproduksi wanita itu ada dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar yaitu eksternal dan bagian dalamnya itu internal. Jadi di sini tuh di bagian luar ada itu namanya vulva. Ternyata vulva ini adalah muara dari dua saluran dan di situ keluar dari salur urin dan juga termasuk vagina. Iya, vagina. Pasti tahu lah kan apa itu kan? Oke, lanjut lagi. Vagina sendiri nanti akan dilindungi dari labia atau bibir, nanti ada disebut labia minora dan labia mayora. Nah, di ujung vulva inilah klitoris. Di sini klitoris ini banyak sekali saraf-sarafnya, jadi sangat sensitif bagi wanita. Alat reproduksi internal pada wanita inilah dimulai dari sepasang ovarium. Sepasang ovarium ini berbentuk oval dengan panjang 3 sampai 4 cm. Tetapi isinya banyak sekitar 400.000 folikel dan sudah terbentuk sebelum wanita itu lahir. Adapun fungsi dari ovarium ini adalah yang pertama untuk menghasilkan ovum dan kedua untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi sampai di sini ada yang masih kurang paham atau sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, bagian internal. Selanjutnya kita akan membahas bagian internal alat reproduksi wanita. Yang harus kita pahami itu saluran telur atau disebut tuba fallopi. Nah, di sini tuba fallopi ini panjangnya itu sekitar 10 cm dan bagian pangkalnya berbentuk corong. Yang namanya infundibulo yang ujungnya disebut fimbriae. Fungsi di fimbriae itu adalah untuk menangkap ovum saat terjadi ovulasi atau pelepasan telur, dan tuba fallopi adalah tempat terjadinya fertilisasi atau penyaringan. Setelah itu proses bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, di sini setelah itu terjadilah ada namanya fertilisasi tadi. Sel telur sudah dibuahi oleh sel spermatozoa, nanti akan menjadi zigot dan zigot akan menjadi embrio, kemudian berkembang menjadi janin. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di mana anak-anak? Sampai di fertilisasi. Sampai di fertilisasi tadi itu yang sudah dibuahi oleh sel spermatozoa, nanti akan menjadi zigot, kemudian akan menjadi embrio, nah kemudian berkembang menjadi janin. Itu pada rahim atau uterus. Nah, dinding uterus ini tebal dan berotot dan lapisan dalam. Oke, serviks tadi itu di mana serviks ini tebal dan berotot dan lapisan dalam yang berotot ini namanya endometrium dan banyak pembuluh darahnya. Bagian rahim yang di ujungnya menyempit itulah disebut serviks. Serviks ini perlu untuk menjaga kesehatannya karena ini terkenal dengan namanya kanker. Bisa terjadi kanker kalau kita nggak menjaga kesehatan. Jadi anak-anak juga untuk wanita gitu kan, untuk menjaga kesehatannya, terus bagian kelaminnya juga gitu kan, agar tidak terjadi namanya kanker seperti itu. Kemudian bagian reproduksi internal wanita yang lainnya ada namanya vagina dan berfungsi sebagai tempat kopulasi. Kopulasi ini adalah proses penyaluran spermatozoa ke organ reproduksi wanita, yang dimana nanti sel telur itu bertemu dengan sel sperma. Kemudian dan fungsi lainnya ada dua, yaitu pertama kalau wanita ini tidak aktif secara seksual, artinya tidak subur, ini merupakan saluran keluarnya darah saat menstruasi, dan kedua kalau wanita ini aktif secara seksual kemudian hamil, inilah saluran yang menjadi tempat saat bayi lahir. Baiklah, jadi sekian penjelasan dari sistem reproduksi wanita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran tersebut, itu kita akan melakukan sebuah games atau permainan untuk anak-anak untuk mengembangkan emosinya, untuk mengembangkan semangat pembelajarannya di pembelajaran kita hari ini. Jadi permainan itu ada namanya papan emosi. Di sini peraturan
mendapatkan 6 ekspresi wajah ini. Nah, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang nantinya kalian jawab dengan gambar ekspresi. Jadi jangan dijawab dengan kata-kata ya, cukup menunjukkan ekspresinya saja. Oke, setelah itu kalian akan meniru ekspresi tersebut. Baiklah, langsung saja kita memulai permainannya. Jadi saya akan memberikan 6 pertanyaan dan dijawab dengan ekspresi. Oke, yang soal pertama, bagaimana ekspresi kalian saat mendapatkan musibah? Lanjut yang kedua itu, bagaimana ekspresi kalian saat menerima pujian dari sahabat kalian? Ayo tunjukin bagaimana ekspresinya anak-anak. Oke, yang ketiga, bagaimana ekspresi kalian saat mendapatkan hadiah? Mana suaranya tinggal? Oke, yang keempat, bagaimana ekspresi kalian saat mendapatkan kejutan dari orang yang spesial? Pastinya bahagia kan? Oke, yang kelima, bagaimana ekspresi kalian saat menginjak kotoran hewan? Dan yang terakhir, bagaimana ekspresi kalian saat terjatuh dari tangga? Pastinya merasakan sakit ya. Oke. Sebelum itu, karena saya masih melihat kurangnya semangat kalian,